Nah, ini kita ambil contoh ya. Ini kebetulan contohnya contoh lama juga ini. Kebetulan ini adalah di kota Padang ya. Ini batas wilayah kota Padang. Nah, kita lihat ada rencana umum tata ruang kotanya seperti ini gitu ya. Kemudian kalau diambil parsial lagi ya, secara lebih detail, bagian wilayah kota lah gitu ya, didapatkan bentuk seperti ini gitu loh. Ya, zonanya itu menjadi lebih lebih eh, detail ya. Kemudian kalau di overlay dengan citra ya, nah didapatlah bentukan-bentukan seperti ini ya. Nah ini bentuk yang benar ya di dalam menyusun rencana detail tata ruang ya. Dia memang berbasis kepada kondisi existing gitu loh, dan menggambarkan kondisi existing itu ya, digambarkan dulu kondisi existingnya. Apa kondisi existingnya ya, selain batas-batas fisik ya yang ada ya, atau sebelum masuk ke fungsi lah, eh, sebenarnya lebih idealnya itu batas-batas persil itu juga kelihatan, dan bentuk bangunan itu juga kelihatan gitu loh. Jadi kalau diambil kasus di sini ya, yang bagian sebelah ini, dia mencoba menggambarkan ya, walaupun tidak sepenuhnya ya, tapi ada beberapa yang sudah digambarkan. Mungkin kelihatan ya, ini ada bangunan-bangunan yang dibikin gitu. Ini tolong di keep ya informasi ini, karena realitanya di dalam rencana detail tata ruang yang sudah dibuat selama ini oleh APR itu nggak dilakukan gitu ya. Jadi makna tentang rencana detail itu sudah hilang ya. Tapi memang seharusnya dia menggambarkan kondisi existing, walaupun dia mengoverlay. Kenapa? Rencana detail itu gunanya adalah dia harus memperbaiki ya kondisi-kondisi yang ada di dalam wilayah tersebut ya. Kalau misalnya katakanlah kawasan itu terlalu kumuh, apa yang harus ditangani ya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi tidak hanya warna saja ya. Jadi kita bicara masalah peta ya, masalah peta. Nah, baru kepada peruntukan fungsi dan sebagainya. Nah, ini kurang lebih kalau misalnya uh, bagian wilayah kota ya, ini digambarkan ini, dia akan lebih mendetailkan bentuk-bentuk pola ruangnya gitu loh. Ya, kalau dia harus detailkan ya. Nah, ini akan seperti ini gitu ya, sampai kepada informasi yang lebih jelas ya. Nah, metodenya itu ya dengan overlay ya, pertampalan. Nah, ini yang sering digunakan diargumentasikan. Tetapi apa saja yang ditampalkannya itu juga harus disebutkan, ya mulai dari citra ya, kemudian tentang pembagian zona dan subzona, ya delineasi, kemudian delineasi dalam blok dan sebagainya, ya sampai kepada citra ya, dan keluar dengan peta dasar. Nah ini adalah peta dasar. Peta dasar RTRW itu dia harus menggambarkan seperti ini. Nah ini peta dasar ini. Inilah peta dasar RDTR. Ya, dia harus menggambarkan apa yang bentukan fisik yang terlihat dari udara itu, gitu loh. Kalau memang ada blok bangunan digambarkan. Bukan hanya jalan saja atau batas-batas fisik saja. Nah ini kesalahan terbesar ya selama ini. Saya kira RDTR arahnya ini tidak muncul ya di apa di Permen 11 ya, dan termasuk juga produk-produk yang saya lihat itu tidak keluar dengan peta dasar seperti ini gitu loh. Dia harus bikin peta dasar seperti ini untuk masuk ke dalam apa pengaturan dan perencanaan kawasan tersebut. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih ini satu gambaran saja ya. Walaupun kadang-kadang mereka bilang, wah ini Pak bisa di overlay Pak dari peta citra. Enggak citra. Ini kan kita menggunakan basis tahun existing. Tahun existing itu ada bentuk bangunan yang ada gitu loh. Nah, sehingga kita tahu treatmentnya itu apa untuk setiap blok ini gitu loh.
setiap blok ini apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini, gitu loh. Bukan zona. Kalau zona itu kita kembali ke rencana umum tata ruang. Ini rencana detail, gitu loh. Nah, dan dia menggambarkan secara penuh nih, ya. Walaupun tidak di dalam area perencanaan, tapi dia gambarkan kondisi yang ada itu, ya. Nah, kebanyakan peta itu kan berbentuk pulau gitu. Jadi hanya yang di dalam wilayah perencanaan saja yang digambarkan. Ah, itu kesalahan besar itu. Nanti kita melihat, wah ini pulau kota ini. Nah ini kurang lebih cara dia mendelineasi, membagi ke dalam sub wilayah perencanaan gitu ya. Nah, dan ini kan sampai pada istilah blok-blok ya, pembagian blok dan sebagainya. Dan ini digunakan dalam Permen 11 ya, sampai ke ukuran blok. Nah ini, dan blok ini adalah suatu batas imajiner ya, yang ditunjukkan dari batasan fisik nyata gitu loh, ya. Yang bisa melalui jalan atau bentuk-bentuk fisik tertentu ya. Tetapi kalau kita melakukan penanganan per blok ini, kita tahu apa yang kita harus treatment ya, untuk setiap blok kawasan ini. Gitu. Nah ini baru nanti keluar. Nah itu baru terakhir kita keluar dengan fungsi, ya. Tapi saya menekankan masalah peta saja nih. Masalah pengguna, cara membuat petanya itu ya gunakan seperti ini. Ini sudah diajarkan sejak 20 tahun lalu. Ya, sejak kita mulai mulai membuat rencana-rencana detail di masa lalu, ya. Bagaimana cara membuatnya, ya. Nanti kita lihat ya contoh-contoh RDTR yang zaman sekarang ya. Nah, ini kurang lebih ya. Ini dia tuh menggambarkan blok bangunan. Ini tahun existing, tahun perencanaan gitu. Wah, dia bilang wah ini Pak berubah nanti. Tapi kita menggambarkan di tahun perencanaan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan lebih lanjut. Nah ini nanti mengenai varian zoning ini terkait dengan aspek estate marketing lah kurang lebih ya. Nah, ini memang kalau memang ada pesan-pesan tertentu ya, nanti kita akan bahas satu-satu sedikit ya tentang beberapa bentuk varian zoning ini. Dan selama ini juga tidak dikembangkan dengan jelas ya di dalam rencana detail tata ruang. Mereka hanya menyebutkan saja tuh ada insentif boni, insentif zoning, ya kan. Termasuk di RDTR-nya Jakarta juga demikian gitu. Tidak dijelaskan mana yang merupakan di mana nih kawasan yang disebut dengan negotiated development gitu ya, atau non-conforming uses. Itu tuh mereka nggak menyebutkan di mana gitu loh. Hanya satu kaidah saja yang nanti belakangan bisa dimunculkan kalau timbul satu masalah. Nah, saya kira nggak demikian ya. Kalau tidak, sebenarnya varian zoning ini itu masuk di dalam skema insentif dan disinsentif. Oke, ini contoh-contoh saja tentang penelitian peta yang standar ya. Ini saya ambil saja contoh jenis peta itu. Ini yang saya bilang tadi. Kalau bikin peta itu harus penuh gitu ya, bidangnya penuh. Nah, walaupun yang direncanakan itu hanya bagian tertentu, ya, tapi yang lain di luar itu tetap diinformasikan, walaupun dengan warna yang lebih lebih lembut ya, lebih soft gitu. Nah, sehingga ini bukan pulau gitu loh. Nah, sering orang bikin ini pulau ini kosong. Nah, ini nggak benar gitu. Nah, tidak semua informasi itu dalam bentuk peta, tapi juga bisa disajikan dalam bentuk istilahnya ini kode ya, ketentuan atau secara teks gitu ya, dan gambar desain. Nah ini orang-orang arsitek nih lebih paham ini ya, ketika dia mau mencoba menjelaskan apa saja yang harusnya diwujudkan ya di dalam suatu kawasan itu. Nah ini bisa seperti ini gitu loh. Nah kemudian
Nah, ini kembali lagi masalah tentang apa pengaturan-pengaturan secara khusus ya. Nanti ada pembagian-pembagian eh, apa intensitas kawasan perumahan misalnya, ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini satu contoh saja ya. Ini saya ambil saja ini contoh eh, Kokakseri ya, yang di Jepang gitu. Ketika mereka menggambarkan existing dan ketika mereka membuat satu rencana, ya, ya mereka ekstrim saja. Memang harus dibikin begini, ini rencananya seperti ini, ya. Ini harus ada jalan di sini ya, jalan baru, dan dengan risiko bahwa akan ada bangunan-bangunan perumahan yang harus digeser ya. Nah, ini mereka lakukan dengan metode Kokakseri. Tapi begitulah ekstrimnya mereka membuat rencana tata ruang itu. Ya, ini di Jepang ya, yang saya gambarkan. Nah, ini apakah kita sampai ke sini gitu ya, cara kita merencana itu. Nah, ini pertama kali dulu kita mengembangkan rencana, namanya peraturan zonasi ya. Ini kita buat untuk di Sovivi dulu. Ya. Nah, ini yang eh, nah ini yang jadi contoh ya ketika kita membuat rencana dengan peta-peta skala besar ya. Ini ini saya gambarkan saja, ini adalah citra ya, citra yang kemudian digambarkan ya, eh, eh, penggunaan lahannya ya, dan rencana penggunaan lahannya. Tapi yang namanya bangunan-bangunan itu masih tetap ada gitu loh, masih tetap tergambarkan dengan catatan bahwa itu nanti akan membutuhkan suatu perhatian ya di dalam perwujudannya sampai dengan eh, pembuatan peta pola ruangnya ini seperti ini ya. Ini untuk Sofivi. Ini dulu jadi contoh ini. Tahun 2006 ini kita pertama kali bikin ini dulu seperti ini. Nah, kemudian apa-apa yang harus dibuat di dalam ini kita sebutkan. Ini kan katanya ada noda-noda ya, ada titik-titik putih. Ini bukan noda, ini bangunan ini. Bangunan existing. Nah, kemudian termasuk juga legal text-nya. Jadi harus ada gambar, ada zoning map-nya, dan ada legal text-nya. Kita menjelaskan apa yang ada di gambar ini gitu loh. Ya, kalau gambarnya seperti ini kita jelaskan ini apa, ya, bentuk penggunaan ruangnya apa, yang boleh tidak bolehnya apa dan sebagainya. Nah, inilah dulu format pengaturan zonasi ya. Uh, 20 tahun yang lalu lah kita coba sudah hantarkan tentang ini ya, untuk bisa menjelaskan bagaimana menyusun suatu rencana dalam skala besar itu dilakukan gitu loh. Nah, oke, sampai di sini mungkin ada diskusi. Silakan. Kalau tidak ada, lanjut lagi nih. Mau tanya apa tadi terkait Bapak menyebutkan ada disinsentif ya, Pak? Ya. Apa apa nanti nanti aja Pak nanyanya, Pak? Oh, yang apa variansi tadi ya? Varian-varian zoning tadi ya? Iya. Peraturan zonasi. Ya. Jadi, oke, kita ulang lagi ya. Sebenarnya di dalam Undang PP Permen 11 itu disebutkan itu beberapa bentuk